Nabi Ayub alaihissalam menikah 30 tahun, istrinya 20 tahun. 20 tahun pertama Bapak Ibu sekalian bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya. Luar biasa gitu kehidupannya. Apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihissalam setelah 20 tahun hidup. Nabi Ayub ini orangnya tinggi besar, gagah, raja, nabi. Orang paling kaya di negerinya. Istrinya cantik, putih, tinggi, macam-macam kelebihannya. Juga dia punya kelebihan, nama yang baik. Kemudian Allah karunia Nabi Ayub itu 12 orang anak laki-laki. 12 anak laki-laki. Semuanya gagah-gagah, pintar-pintar, tokoh masyarakat. Nabi Ayub punya peternakan luar biasa, paling kaya di negerinya. Punya harta, punya macam-macam gitu. Apa yang terjadi? Dia punya peternakan, dia punya perkebunan, dia punya juga penelayan-nelayan yang bekerja ngumpulin perikanan. Apa yang terjadi setelah 20 tahun dia melalui nikmat itu? Hari pertama tahun 21 selama 5 hari berturut-turut diuji oleh Allah. Hari pertama, yang paling pertama Allah uji, dia kena penyakit kusta. Yang sudah kita tahu sama-sama. Hari kedua, 12 anak laki-lakinya meninggal seketika dengan hari yang sama. Nggak ada penyakit, nggak ada apa. 12 anak laki-lakinya mati semua. Hari ketiga, Allah kenakan hama, semua peternakannya mati. Semua hewan ternaknya habis. Hari keempat, semua perkebunannya hancur. Kena badai. Hari kelima, gitu kan, lautan atau sungai atau lautan yang biasa diambil ikan, itu sudah berkurang semua. Nabi Zakaria, Nabi Ayub kehilangan itu. Nggak ada lagi. Akhirnya dari rumah besar, pindah ke rumah kecil, badannya kena penyakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Kalau Anda pernah dengar di Indonesia ini sering ada motivasi dikatakan oleh orang tua kita dulu, sabar Ayub. Maksudnya apa? Sabarlah seperti Nabi Ayub. Tahu bagaimana sabarnya Nabi Ayub? Bayangin dari istana yang besar, pindah ke rumah kecil. Makanan yang banyak, makanya roti kering. Badannya sehat, kena penyakit kusta. Gitu kan? Anak-anaknya banyak, 12 semua laki-laki, mati seketika dalam 1 hari loh. Gitu kan? Habis semua. Habis hartanya semua. Berjalan waktu itu Bapak Ibu sekalian, jadi beliau tidak bisa berdakwah lagi, dan beliau kena penyakit kusta, dijauhi oleh jemaahnya, nggak ada lagi yang akan dekat sama dia. Setelah berjalan 18 tahun, yang tinggal sama dia cuma istrinya saja. Setelah 18 tahun dicoba ya, lalu dia berkata, istrinya berkata, wahai Nabi Allah, Anda kan Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar disembuhin penyakitnya. Penyakit Anda sembuh, nggak usah minta harta, nggak usah minta anak, nggak usah minta, sembuh aja. Agar Anda bisa berdakwah. Saya bisa sabar kok dengan kehidupan ini. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama dulu kita mendapatkan nikmat? Kata istrinya berapa? 20 tahun. Lalu Nabi Ayub tanya, berapa lama kita diuji sekarang? Kata istrinya, 18 tahun. Kata Nabi Ayub apa? Saya masih malu minta sama Allah karena belum balance. Belum berimbang antara nikmat 20 tahun dengan cobaan 18 tahun. Ini bayangin bagaimana pemahamannya. Dan nanti kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ayub sangat faham. Setiap cobaan, fa inna ma'al usri yusra. Pasti ada jalan keluarnya. Ada tanggal expire-nya. Kalau kita sabar sampai tanggal expire itu di ajalnya, kita akan dapat maksimal. Perhatikan apa yang Allah kasih Nabi Ayub. Setelah 20 tahun Bapak Ibu sekalian dicoba. Waktu Nabi Ayub nikah umur 30 tahun kan. Istrinya 20 tahun. Diberi nikmat selama 20 tahun. Berarti umurnya Nabi Ayub sudah 50, baru datang cobaan. Istrinya 40 tahun. Dicoba sama Allah selama 20 tahun lagi. Kan gitu. Berarti umur Nabi Ayub sudah 70, istrinya sudah 60 tahun. Hari pertama setelah 20 tahun dicoba, Nabi Ayub berdoa mengatakan apa? Cuman kalimat yang sederhana. Wa ayyuba idh qala Rabbi massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpakan penyakit padaku, dan Kau zat yang maha penyayang. Perhatikan, Nabi Ayub tidak menghardik Allah. Ya Allah ini sudah 20 tahun nih sembuhin. Enggak. Nabi Ayub AS tidak menghardik Allah. Ya Allah dan Kau zat maha penyayang. Kalau Kau mau sembuhin silakan, kalau Kau nggak mau sembuhin tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُرٍ. Lalu kami angkat penyakitnya, disehatkan badannya. 70 tahun kata ulama tafsir, kembali seperti waktu umur 30 tahun. Segar kembali, hilang penyakit kustanya. Yang tidak mungkin disembuhkan pada saat itu. Bayangin 20 tahun menderita kusta sembuh. Hari kedua, dapat berita gembira, semua kaumnya kembali lagi,
Kemudian ada yang menghadiahkan unta, kambing, ayam. Kemudian diternak oleh Nabi Ayub. Jadi kembali peternakannya diberkahi Allah menjadi paling besar di negerinya. Kembali. Bahkan 2 kali lipat dari peternakan dia yang awal. Semua nelayan-nelayan yang tadinya sudah berhenti, kembali kepada dia. Perikanannya jalan. Semua ada masyarakat yang hibahkan pohon kurma, perkebunan anggur, diambil sama dia dikasih, dijadi paling besar lagi di kaumnya. Dan yang paling luar biasa, ini rahasia yang luar biasa ya, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membuat istrinya Nabi Ayub yang sudah 60 tahun hamil, dan setiap tahun melahirkan kembar 2. Allah kasih anak 24, semuanya laki-laki. Sampai umur 72 tahun, istrinya Nabi Ayub hamil tiap tahun 2 orang anak, semua laki-laki. Kata Allah SWT, wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan kami kembalikan seluruh hartanya dan keturunannya yang sudah kami ambil 12 orang, dan kami dobelkan dari apa yang sebelumnya kami kasih. Kenapa? Sabar sampai tanggal expire-nya. Ada ajalnya. Kalau berdoa jangan tergesa-gesa, nikmatin aja prosesnya, tetap berdoa. Kalau Allah belum kasih, ya tidak ada masalah, sabar aja. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengarkan doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah sengaja menerlambatkan jawabannya, agar dia tetap dalam doanya. Kalau kita minta ya Allah sembuhin, tiba-tiba Allah sembuhin, detik itu masih berdoa enggak? Berhenti. Tapi kalau Allah tunda 4-5 hari baru dikasih, sebulan baru dikasih, selama itu kita akan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.